Degradasi moral ini, anak-anak kita ini tidak bisa diselesaikan dengan geleng-geleng kepala, tidak bisa disampaikan dengan istighfar seharian, tapi kita harus memberikan langkah konkret kita. Apa yang kita bisa lakukan? Mari bermanfaat untuk anak-anak di sekitar kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hari yang ngaji, saya yang serak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya takzimi Ustadz Muslim MZ, terima kasih Ustadz telah menyempatkan untuk hadir bersilaturahmi di masjid kita ini. Yang selanjutnya yang saya hormati Ustadz Hari Maswen, Qori nasional kita. Alhamdulillah hari ini juga bisa menyempatkan untuk hadir di sini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Harian Masjid Fastabiqul Khairat beserta bapak-bapak pengurus dan juga jemaah, bapak-bapak pengurus musola di sekitar masjid Fastabiqul Khairat, ibu-ibu majelis taklim dan undangan sekalian. Yang saya hormati Bapak RT dan perangkat desa baik dari Dusun 2 Simpang Pulai dan Dusun 3 Pasir Putih. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak kami yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedikit saya menyapa adik-adik kita semuanya. Adik-adik, adik-adik boleh bercita-cita jadi pilot. Boleh. Tapi adik-adik tidak boleh mengidolakan artis-artis K-pop. Adik-adik boleh bercita-cita jadi dokter, tapi jangan pernah mengidolakan Atta Halilintar. Kalian boleh bercita-cita jadi apa aja, mau jadi konten kreator, mau jadi artis, mau jadi ustadz, mau jadi dokter, tapi idola kita tetap satu. Siapa idola kita sama-sama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, izinkan saya di sini barang 10 atau 15 menit untuk menyampaikan sedikit tentang penggalangan wakaf dari buku-buku yang ada di hadapan kita sekarang ini. Pertama, mengapa kita membuat atau mendirikan rumah baca? Namanya kita beri nama itu Rumah Peradaban Fastabiqul Khairat, selaras dengan Rumah Peradaban se-Indonesia. Sekarang ini telah dibentuk sekitar 600 lebih rumah peradaban se-Indonesia, dan Februari kemarin itu launching ke 82. Kita yang 82 launching di bulan ini. Rumah peradaban itu visinya yaitu mempelajari peradaban Islam waktu yang telah lampau dan diaplikasikan pada saat ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dicintai dan yang mencintai Allah, sangat miris sekali sekarang ini ketika kita melihat anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di sekitar perumahan-perumahan kita, mungkin di sekitar tempat kita tinggal, mereka itu lebih hafal dengan hero-hero Mobile Legend. Tahu Mobile Legend kan Bapak Ibu? Anak-anak tahu Mobile Legend kan? Lebih hafal dengan hero-hero PUBG. Anak-anak sekarang bilangnya PUBG. Lebih hafal dengan hero-hero di Free Fire, FF katanya. Lebih hafal dengan player-player di game-game yang ada di handphone kita sekarang ini ketimbang dengan kita sebut saja salah satu Uwais Al-Qarni. Namanya tidak dikenal di dunia tapi dikenal di seantero akhirat. Jangan-jangan
kapan Nabi Muhammad lahir, bagaimana sejarah hidupnya, seperti apa perjuangan dakwahnya, anak-anak kita nggak tahu. Mereka sibuk dengan gadgetnya. Masih bisa lanjut, Bu? Hari ini istimewa. Posisinya kita rubah. Antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada kesenjangan. Biasanya ibu-ibu kita kasih di pojokan di sana, tapi sibuk ngobrol masing-masing. Hari ini agak kita majukan, biar bisa sama-sama ngobrol. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ketika anak-anak kita itu atau adik-adik kita lebih mengenal dengan hero-hero di game-game mereka ketimbang dengan hero-hero Islam yang sesungguhnya, siapa yang salah? Menteri Agama? Tidak. Menteri Agama sudah berusaha menurunkan suara azan, jangan diprotes. Atau guru agamanya? Tidak mungkin juga. Kita anak-anak kita di sekolah itu hanya sekitar 5 atau 6 jam. Atau mungkin yang salah Ustadz Muslim? Rasanya tidak mungkin juga. Ustadz Muslim tidak mungkin sendiri mengcover anak-anak kita yang banyak itu. Lantas siapa yang harus disalahkan? Kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai abang, mungkin kita sebagai pengurus masjid yang tidak mampu membendung laju degradasi moral yang telah disetting sedemikian rupa, sehingga jangankan anak-anak, saya kalau udah scroll Instagram itu lupa waktu. Bukan lupa waktu, lupa istri juga kadang-kadang gitu. Mungkin bapak-bapak yang lain sama. Saya cuma ingat di rumah cuma istri saya satu gitu. Itu aja. Enggak mau nambah. Gitu. Jadi yang patut disalahkan itu kita. Kita yang tidak mampu membendung laju degradasi moral tadi. Kita tidak mampu menyediakan bacaan-bacaan yang ramah anak. Anak-anak tidak mungkin suruh membaca buku hadis yang tebalnya hampir 500 halaman, yang harganya hampir 2 jutaan. Saya aja membacanya nggak kuat, apalagi membelinya. Apalagi anak-anak. Mungkin ibu-ibu kuat membelikan anaknya buku yang 2 jutaan, tapi saya yakin anak-anak tidak akan mampu membacanya. Gitu. Jadi kami menginisiasi untuk membuka wakaf buku diawali tahun 2021 bulan Desember. Itu alhamdulillah sampai hari ini terkumpul dana sekitar 8.515.000. Terkumpul dari 33 orang wakif seluruh Indonesia. Karena saya menggunakan jejaring sosial, saya dan pengurus masjid yang lain menggalang wakaf dengan menggunakan jejaring sosial. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita telah mendapatkan 8 paket buku. Jika ditotalkan itu jumlahnya sekitar 23 juta. Tapi ketika kita mengambil jalur wakaf itu 16.200.000. Tapi uang wakaf yang terkumpul sekitar 8 juta. Kita mampu membeli 3 buah paket buku. Selebihnya alhamdulillah dari penerbit itu sendiri menitipkan sekitar nantinya bakalan 7 paket buku yang akan dititipkan di kita. Dengan catatan rumah peradaban atau rumah baca kita itu tetap berjalan setiap bulannya. Jika tidak, buku-buku yang ada di depan kita ini akan ditarik, kecuali yang kita beli sendiri. Jadi di sini kami mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak yang sudah bisa membaca ataupun yang belum bisa membaca. Rencananya kami dan beberapa orang relawan akan membuka rumah siroh ini setiap hari Minggu. Hari Minggu setengah hari. Itu beberapa kegiatan yang akan kita lakukan seperti read aloud atau membaca nyaring. Sekarang ini anak-anak kita itu literasinya merendah, Bu. Mereka pandai nonton, cuman tidak bisa diajak ngobrol. Ketika diajak ngobrol, orangnya ada, anaknya entah kemana. Itu suatu kemunduran untuk kita bersama. Saya coba adik-adik yang ngaji itu ada beberapa bahkan yang
Belum bisa membaca, belum berani membaca ketika ditampilkan di depan umum. Saya pengennya ada beberapa orang yang bisa membaca nyaring di sini tentang kisah sirah. Cuman mudah-mudahan nanti acara berikutnya. Ada juga nanti kita coba membacakan kisah sirah itu sendiri. Jadi nanti kita juga mengajak kepada ibu-ibu supaya bisa bergabung di rumah baca ini, membacakan beberapa kisah untuk adik-adiknya atau anak-anaknya. Kita juga akan belajar bersama dan juga kita akan meminjam buku dengan beberapa persyaratan. Jadi kami tekankan kepada orang tua, kepada abang-abang mulai hari ini kita ajari adik-adik kita untuk membumikan sirah minimal one month one book. Satu bulan satu buku, jadilah. Kita pilihkan bukunya, kita belikan ke anak-anak, kita pinjamkan di masjid juga bisa. Kita suruh mereka membaca. Nanti setiap minggu kita coba review apa aja yang telah dibaca. Mungkin seperti itulah cara kita sedikit menanggulangi degradasi moral tadi. Kita menemukan anak-anak kita main game, kita bilang astagfirullahaladzim, geleng-geleng kepala nggak cukup, Bu. Geleng-geleng kepala tidak akan menyelesaikan masalah. Mengucap sepanjang hari pun kita tidak akan menyelesaikan masalah. Berdoa penting, ikhtiar tetap. Kita harus tetap berikhtiar, memberikan langkah konkret kita bagaimana supaya anak-anak kita sedikit demi sedikit mengerti apa itu sirah, apa itu sirah nabawiyah. Saya senang ketika saya mengepost tentang masjid ataupun rumah tahfiz yang ada di sebelah ataupun wakaf buku, itu banyak yang pengen mewakafkan, baik wakaf buku, wakaf Quran. Tapi terkadang lebih banyak yang mau mewakafkan Quran ketimbang wakaf buku. Itu bagus menurut saya. Tapi pada saat ini saya bilang ke teman-teman itu, kami sudah tidak butuh Al-Quran. Di masjid kita ini masih ada sekitar 2 lusin Al-Quran yang belum dibuka plastiknya. Belum dibuka plastiknya. Artinya apa? Kita tidak butuh Al-Quran sekarang. Kita butuh wakaf pembaca Al-Quran. Kita ada rumah tahfiz sekarang. Kita ada TPQ di bawah. Kita mencoba, masjid mencoba hadir semampu kita. Kita coba bekerja sama dengan S2R untuk memberikan menghadirkan rumah tahfiz di sini. Kita sedang berusaha menghadirkan rumah tahfiz Ikhwan, cuma sedang mencari donatur. Ketika Maulid Nabi yang lalu kita berusaha menjanjikan akan menghadirkan rumah sirah. Alhamdulillah hari ini kita bisa launching. Kita minta kepada Pak Ketua nanti supaya diresmikan. Kita minta kepada Ustadz Muslim nanti mohon didoakan Ustadz supaya rumah baca kami ini mendatangkan berkah. Mungkin itu saja karena waktu kita sudah agak malam. Terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi konkretnya, menurunnya literasi tadi dan degradasi moral ini, anak-anak kita ini tidak bisa diselesaikan dengan geleng-geleng kepala, tidak bisa disampaikan dengan istighfar seharian, tapi kita harus memberikan langkah konkret kita. Apa yang kita bisa lakukan? Mari bermanfaat untuk anak-anak di sekitar kita. Untuk anak-anak kita, anak-anak di sekitar kita juga anak-anak kita. Saya sering sampaikan kepada adik-adik yang mengajar TPQ itu, mereka mengajar TPQ itu juga insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Awalnya itu tidak digaji. Saya sampaikan kepada beliau-beliau itu, kalian jangan menganggap bekerja di masjid ini cari duit. Saya bilang kayak gitu. Tapi ketika adik-adik nanti ini buta Al-Quran, siapa yang akan disalahkan? Kita yang bertanggung jawab. Gurunya tidak mungkin, gurunya jauh. Kita sebagai abangnya, kita sebagai kakaknya. Saya di sini juga apresiasi kepada teman-teman yang sering mengajar TPQ, kepada adik-adik anak-anak kita yang tahfiz juga ikut membantu. Mari titipkan anak-anak Bapak Ibu sekalian ke masjid kita, baik dari umur berapa saja, untuk belajar Al-Quran. Kita akan mencoba mengajarkan semampunya. Setiap Selasa sampai Jumat ada kegiatan TPQ, maghrib mengaji ada, nanti hari Minggu kita sambung dengan sirah nabawiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ada sedikit pertanyaan untuk adik-adik.
Ini silakan dijawab hari Minggu. Nanti dicari di rumah. Hari Minggu datang rame-rame di aula bawah. Ya. Pertanyaannya satu. Siapa nama istri Nabi Hud? Nabi Hud alaihissalam. Nanti ditanya sama ibunya, tanya sama bapaknya. Siapa yang menjawab benar lengkap dengan dalilnya, kita berikan hadiah, bukan umroh. Bukan umroh. Kalau Ustaz Adi Hidayah umroh, saya nggak kasih umroh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.